Kemana hilangnya Tuhan? Dia Tuhan cakap tidak macam itu. menghilang, Kak. Tuhan tidak menghilang, Kak. Jadi memang di dalam tadi sebenarnya baru dijawab ya Pak Prop ya. Lukas 2 tadi. Lukas 2 Iya. ayat berapa tadi ya? Ayat 30 berapa ya? Yang Ayat ketika dia 41. di Ayat 41 Kak Siva. Nah, Di situ dikatakan bahwa tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi, ayat ini kalau baca sepenuhnya, ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu ya di Yerusalem aja. Dia nggak kemana-mana. Dia nggak perlu berbuat mujizat karena karya dia itu baru dimulai usia 30. Sebagaimana Alkitab mencatat, hamba atau pelayan Tuhan di dalam bilangan berapa tadi? 27 ya? bilangan 23 ya? Dua. Bilangan berapa, Prof? Bilangan berapa tadi? Bilangan 23 Ayatnya 23. Sorry. dalam bilangan tadi itu coba nanti dibacain. Itu harus Bilangan 4 ayat 23. ya. Kakak catat ya. Oke. Bilangan 4 ayat 23 karena Yesus sebagai imam dia harus memulai karyanya sesuai dengan ketetapan Allah, orang yang menjadi, karena ini berbicara tentang kodrat kemanusiaannya ya. Kita berbicara tentang kodrat kemanusiaan. Orang yang menjadi petugas, istilahnya apa yang lebih tepat ya? Pelayan di bait Allah, dia harus usianya 30 tahun. Di bawah itu nggak boleh. Makanya Yesus melakukan mujizat umur 30 tahun. Dan kemudian di dalam 1 Samuel 2 ayat 5. 2 Samuel 5 ayat 4 ya. Ya, Itu, yang tadi Daud. Di situ juga dikatakan 2 Samuel 5 ayat 4 ya. Di situ juga dikatakan Daud berumur 30 tahun waktu ia menjadi raja. Sama seperti Yesus juga. Dia mulai menyatakan dirinya sebagai raja, sebagai Mesias dan sebagai imam tadi usianya 30. Prof, berarti waktu Yesus itu dilulukan itu ya, yang dia menunggangi keledai itu umur 30 ya? Itu Kak Sipa. Sekalian Kak, nanti itu tadi dijawab ya. Sekalian Kak bilang Kak, nih saya terinspirasi dari jawaban di bawah ya. Yesus itu nggak suka di goa Kak, bilang. Sukanya di bait Allah. Sukanya di bait Allah. Jadi dia itu. Ini lesson guys. Tapi Makanya boleh diterima. Iya betul juga. waktu dia menampakkan, waktu dia ketemu dengan orang-orang Yahudi ngapain? Bukankah dia anak Yusuf, seorang tukang kayu kan gitu? Itu membuktikan ya memang dia di Yerusalem aja. Jadi nggak ada spekulasi Yesus pergi ke India, pergi kemana gitu, traveling nggak ada. Jadi di situ aja. Sebagaimana tadi ditulis dalam Keluaran 12 ayat 4, ayat 40 ya. Keluaran berapa tadi ya? Kok jadi lupa lagi nih. 12 ayat 6, Kamu harus mengurungnya, kita baca dari ayat 5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Penggenapan yang dilakukan Yesus akan ayat ini adalah dia tetap berada di Yerusalem sebagaimana orang-orang pada umumnya dalam kemanusiaannya. Itu keren banget ya. Dan kamu harus menyembelihnya ketika senja. Dia benar-benar mati pukul 3 sore ya. Iya. Weh, keren. Ini penggenapan nubuatan. Terus kakak mesti tanya balik kepada mereka, dari mulai zamannya Isa sampai Muhammad, Allah kemana? Oh iya. Nah, Iya, sekalian betul tanya Kak. Coba satu bangsa di abad kelima yang beragama Islam mana? Kagak ada. Penyembahnya nggak ada. Dia kagak disembah. Itu Kak Siva, tenang aja. Aku kira Kak Siva ini Muslim loh. Namanya muslimah sekali ya. Islamable banget. Sebab kecil, masa saya kecil, Islam. Ya, jadi keluarga Islam. Akhirnya kita masuk Kristen umur 12 tahun karena ya ibu dan ayah itu beda agama. Ya, jadi mama Kristen, lepas itu bapak Muslim. Jadi akhirnya kita ikut agama sendiri, mana yang kita rasa yang
boleh kita terima macam itulah. Kak, itu kan bapaknya Islam, itu Iya, betul. ibunya Kristen. Waktu itu ibunya pernah digebukin nggak, dikurung sampai babak belur? Dulu Soalnya di dalam iman Islam boleh menjotos istri kan Pak Prop ya? Ya, Anisa 34. Astaga. iya mereka bercerai karena mungkin ayah saya ada 3 istri. Dalam Kristen, Astagfirullahaladzim. dalam Islam katanya itu memang Ya. Boleh. Itu memang betul. boleh. Iya, itu ada di surat Anisa ayat 3. Iya. Anisa itu artinya perempuan ya, tapi surat itu isinya merendahkan perempuan semua ya. Anisa 34 mukul istri, Anisa 15 dikurung, Anisa 24 pelacuran ya, letterlock ditulis di situ. Terus Anisa ayat 3 itu boleh Assalamualaikum. Oh. Assalamualaikum. Ya, dikulum-kulum bentar ya Bang ya, sabar Bang Muhammad ya, ini Nabi nggak sopan banget. Iya gitu Kak Siva ya, berarti sekarang Kak Siva ngikut Kristus ya, sama seperti ibunya ya? Betul, saya ikut Kristus dari umur 12 tahun. Ya begitulah. Di Malaysia kah? Iya, saya di Malaysia, di Johor. Wah, mantap. Selamat Iya. dan semangat belajar ya Kak ya. Oh iya, makasih Kak Agatha. Saya juga sering tengok ini untuk menguatkan iman saya. Wih, mantap. Iya, sebab iya betul. Khusus Kak Siva, aku fallback ya. Thank you Kak Agatha. Ya, ini adalah anak yang survive dan pintar ya. Kenapa? Karena dia memilih benar-benar Tuhan yang benar gitu. Mantap. Di antara dilema ya Pak Prop ya sebenarnya. Iya betul, dilema macam keluarga ayah saya suruh, kenapa kamu Kristen tak ada, itu semua masuk neraka. Mereka selalu cakap macam itu. Saya cakap, Serius Kak? iya, dia cakap, Kenapa Kakak bilang Kak, Islam yang masuk neraka semua, Maryam 31 Kak, bilang dong. tapi saya selalu jawab, kalau memang Yesus adalah jalan yang sesat, kenapa dalam Islam percaya kalau Nabi Isa lah yang menyelamatkan bumi di saat hari kiamat tiba? Wih, mantap. Betul. Keren. Saya ada nampak video di YouTube seorang pendeta. Ya, dia cakap macam itu. Betul, itu memang betul Kak. Betul. Iya. Sahih Muslim 220. Isa datang untuk menghakimi. Dia akan jadi hakim yang adil. Sementara Yes. di dalam surat 95 ayat 8, surat At-Tin ayat 8, hakim yang adil itu hanyalah Allah. Nah, Artinya Isa adalah Allah karena dia hakim. Mantap. itulah yang saya jawab, sehingga mungkin yang Islam keluarga saya dia akan cakap memang Isa itu yang akan jadi hakim di hari kiamat nanti, tapi Isa dan Yesus itu bukan orang yang sama. Wih, mantap Kak. Satunya yang palsu. Kak. Satunya yang Isa palsu. itu Iya. KW-nya, ya Isa itu KW-nya Yesus, betul. Dia Terima cakap kasih. macam itu. Tapi dengan adanya live TikTok seperti ini, menurut saya sih sangat inspiratif untuk menguatkan orang-orang yang seperti saya yang di luar sana ya. Thank you untuk Kak Agatha dan Prof. Thank you. Serius. Sama-sama, Kak Siva. Sama-sama Kak Siva, kita sama-sama belajar. Betul. Tuhan memberkati Kak Siva. Ada lagi yang mau ditanya Kak Siva? Ya. Dah itu saja, saya rasa cukup. Siap. Thank you. Ya, thank you Kak Siva. Tuhan memberkati, Alright. sehat selalu. Amin, Sehat-sehat amin. juga buat ibunya ya dan keluarganya. Iya, amin. Thank you. Shalom. Shalom.